Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan-nas minaz zulumat ilan nur, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan yang penuh berkah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sering kita kerjakan sehari-hari dan akan kita kerjakan juga sampai mati nanti, yaitu salah satunya adalah sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung momen Ramadan ini, yuk kita perbaiki sholat kita. Kita pelajari kembali, mungkin ada makna-makna atau ada gerakan-gerakan kita dalam sholat yang tidak khusyuk atau salah dalam mengerjakannya. Di sini saya akan sedikit men-sharing beberapa faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat, khususnya sholat wajib. Karena bagaimanapun juga, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, amalan yang pertama kali diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama yang bisa kita rasakan adalah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat menjauhkan dari perbuatan fahsya dan munkar. Kita lihat di sana ada as-sholat, memakai alif lam, yang artinya sesungguhnya jika sholat dikerjakan sesuai dengan aturannya, khusyuk, mengetahui makna dan arti dari sholat tersebut, maka tanha anil fahsya wal munkar, maka Allah akan jauhkan dari perbuatan fahsya dan juga munkar. Apa itu fahsya? Fahsya adalah perbuatan yang terlahir, yang timbul dari syahwat manusia. Mohon maaf, seperti seks bebas, LGBT, dan lain sebagainya, itu adalah fahsya. Kemudian mungkar adalah sesuatu yang tidak tercela, yang selain dari timbulnya dari syahwat. Misalkan memarahin orang lain, korupsi, berbohong, gibah, dan lain sebagainya. Baiklah hadirin semuanya. Poin kedua, sholat bisa membuat hati kita tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kita berzikir pada Allah, Allah akan menenangkan diri kita, hati kita. Gak ada orang yang sholatnya benar, sholatnya khusyuk, orang tersebut gelisah. Orang tersebut galau memikirkan hal duniawi. Pasti ada yang salah dalam sholatnya ketika orang tersebut gelisah, ketika orang tersebut gundah gulana.
Maka dari itu kita perbaiki sholat kita. Selanjutnya, poin ketiga yaitu sholat juga bisa mempercepat pengabulan doa. Ya, bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini pasti ingin sesuatu yang kita inginkan baik di dunia ataupun di akhirat nanti, yaitu kesuksesan yang hakiki, yaitu kita masuk surganya Allah. Sholat itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Sebagaimana Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria divonis mandul, istrinya divonis sudah tua, sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Namun Nabi Zakaria tetap berdoa, tetap sholat, sehingga Allah mengkabulkan doanya dan dikaruniai anak yang bernama Yahya. Kemudian poin keempat dan kelima ini adalah sama ya, yaitu sukses dan bahagia. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat di bulan bukan Ramadan ataupun di bulan Ramadan, sholat kita benar, sholat kita khusyuk, pasti Allah akan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang sering kita dengar di azan. Apa itu? Hayya 'alas sholat. Allah mengajak kita untuk sholat. Kemudian apa lafaz selanjutnya? Hayya 'alal falah. Falah dalam bahasa Arab yang artinya kesuksesan dan juga kesenangan baik di dunia dan di akhirat. Jadi dari kelima poin tersebut sudah jelas bahwa kita di momen Ramadan ini, di bulan suci ini, kita perbaiki ibadah-ibadah kita yang sehari-hari kita lakukan, khususnya sholat, agar sholat kita benar, sholat kita khusyuk, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan kesuksesan hakiki di akhirat nanti. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, jadikan bulan ini menjadi bulan pemersatu umat Islam. Jangan sampai ketika ada pendapat yang mengatakan ini seperti ini, tarawih di sini seperti ini, puasa ini seperti ini. Ketika semuanya masih dalam jalur Al-Quran dan Hadis, tidak usah diperdebatkan, tidak usah menjadi perpecahan di negeri yang kita cintai, yaitu negeri Indonesia. Mudah-mudahan dari sedikit kultum yang saya berikan ini menjadikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita menjadi insan yang lebih baik lagi, berguna bagi masyarakat, dan yang terpenting kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.